Bab 715. Selain 4 tanah suci, di antara 7 kerajaan Tianxuan, satu-satunya yang memiliki kehadiran kaisar adalah Sekte Divine Phoenix. Munculnya kaisar pertama dalam sejarah Sekte Phoenix Ilahi berarti bahwa kekuatannya telah mencapai tingkat yang baru, dan bukti paling langsung dari pertumbuhan kekuatannya adalah peningkatan bertahap dalam jumlah kaisar. 1000 tahun yang lalu, jumlah kaisar di Sekte Divine Phoenix melebihi 10, yang mengejutkan seluruh Tianxuan termasuk 4 tempat suci. Ini juga berarti bahwa Sekte Divine Phoenix benar-benar memenuhi syarat untuk menantang 4 tempat suci. Dalam 5000 tahun terakhir, kaisar dari Sekte Phoenix Ilahi selalu mati, dan kaisar yang menggantikan mereka hanya akan menjadi lebih kuat. Jatuhnya seorang kaisar adalah sesuatu yang belum pernah terjadi pada Sekte Divine Phoenix. Saat ini, Sekte Phoenix Suci memiliki total 13 kaisar. Mungkin sekte tersebut memiliki kartu truf yang lebih kuat yang tersembunyi di dalamnya, tetapi jumlahnya tidak akan melebihi jumlah 13. Dampak paling langsung dari kematian seorang kaisar adalah pengurangan seketika kekuatan intimidasi dari Sekte Phoenix Ilahi. Bagi Kuanzong, jatuh tajam bukanlah konsekuensi dari terpotongnya satu jari, tetapi hampir setara dengan terpotongnya seluruh telapak tangan. Itu adalah salah satu dari selusin landasan Sekte Phoenix Ilahi yang hancur. Oleh karena itu, kata-kata Feng Hengkong tidak diragukan lagi terdengar seperti sambaran petir di telinga semua anggota klan Phoenix. Wajah semua tetua dan pangeran Phoenix semuanya berubah karena terkejut. Meskipun ini dikatakan oleh Master Sekte Phoenix sendiri, mereka tidak dapat mempercayainya bagaimanapun caranya. Tidak mungkin, Penatua Tianyu adalah seorang kaisar, orang yang paling berkuasa di dunia. Bagaimana dia bisa mati? Tidak mungkin. Petik 2. Mungkinkah Yun Che? Tidak mungkin. Penatua Tianyu bagaimana bisa dia kalah dari Yun Che dengan kekuatannya? Bahkan jika dia bertemu orang-orang dari Tanah Suci, sesuatu tidak boleh terjadi dalam waktu sesingkat itu. Master Sekte, pasti ada sesuatu yang salah. Petik 2. Tian King. Nyonya, Tian King di mana para tetua? Semua tetua Phoenix panik. Kematian Kaisar Phoenix adalah kerugian dan pukulan yang berkali-kali lebih berat daripada pembunuhan 4 pangeran dan 5 tetua. Wajah Feng Hengkong menjadi pucat, dan dia sudah samar-samar menebak bahwa ini mungkin benar-benar perbuatan Yun Che. Sebelum hati dan wajahnya bisa sedikit melembut, suara lain dari segel jiwa yang pecah terdengar di benaknya, membuatnya pupilnya melebar lagi, dan dadanya yang sudah berat dan tidak nyaman terasa seperti sebilah pisau beracun telah ditusuk dengan keras. Penatua Tian King juga mati. Feng Hengkong berkata dengan suara rendah, matanya cekung dan seluruh tubuhnya lemas. Di bawah pukulan yang sangat berat, dia tidak bisa lagi mengerahkan kekuatan apapun. Guntur 9 hari lainnya menghantam hati dan jiwa semua orang, menyebabkan mata mereka berputar. Hati dan jiwa setiap generasi Master Sekte Phoenix akan dicetak dengan segel jiwa dari tokoh inti di sekte. Segel jiwa ini terhubung dengan kehidupan dan jiwa setiap orang. Begitu mereka mati, segel jiwa akan dirusak, dan Master Sekte Phoenix akan segera mengetahuinya. Kata-kata yang keluar dari mulut Feng Hengkong bukanlah lelucon. Reaksi dan kata-katanya jelas merupakan segel jiwa Feng Tianyu dan Feng Tianxing, semuanya hancur dan menghilang. Itu, Feng Feili bertanya dengan suara gemetar. Tidak mungkin Yun Che, bahkan jika Yun Che sangat mampu, dia tidak bisa menjadi lawan dari 2 tetua agung, apalagi membunuh kedua tetua agung dalam waktu sesingkat itu. Lagi pula, siapa dia? Feng, Siming meraung dengan suara rendah. Satu-satunya orang di dunia ini yang memiliki kemampuan untuk membawa kedua tetua agung ke dalam bahaya adalah orang-orang dari Tanah Suci. Apakah mereka siap untuk putus dengan kita? Seorang tetua Phoenix mengertakkan gigi. Tak satu pun dari mereka akan percaya bahwa kematian Feng Tianyu dan Feng Tianxing adalah karena Yun Che. Feng Tianyu adalah kaisar tingkat ketiga, dan Feng Tianxing adalah kaisar tingkat 2. Kehilangan seorang kaisar bisa dikatakan sebagai hal tersulit di benua Tianxuan. Untuk membunuh Feng Tianyu dan Feng Tianxing hanya dalam seperempat jam, bahkan jika mereka berada di alam Jiangxuan tingkat kelima, itu sama sekali tidak mungkin. Master Sekte, ayo cepat pergi untuk mencari tahu apa yang terjadi. Feng Feili berkata sambil melompat ke udara. Bahkan Penatua Tianyu dan Penatua Tianxing mati bersama. Apakah kamu akan mati sia-sia? Suara rendah itu membuat tubuh Feng Feili terhenti. Feng Hengkong akhirnya berdiri, wajahnya masih pucat,
setiap otot di wajahnya gemetar tak terkendali, dan energi dalam di tubuhnya semakin kacau. Perkembangan berbagai hal, setiap hari, jauh melampaui ekspektasinya, dan hasilnya menjadi semakin menakutkan dari hari ke hari. Ketika Yun Che tiba, dia diam-diam senang karena dia telah melemparkan dirinya ke dalam jebakan. Namun, hanya dalam 4 hari yang singkat, Tuhan, dia menghancurkan patung Dewa Phoenix, membunuh keempat putranya, 5 tetua, dan ratusan murid. Sekarang, dia benar-benar membunuh 2 tetua agung di alam kaisar. Itu benar-benar mengguncang fondasi sekte Phoenix ilahi miliknya. Selama 4 hari terakhir, dia merasa seperti sedang bermimpi, mimpi buruk yang tidak nyata namun sangat menakutkan. Ia mulai mengetahui bahwa yang diprovokasinya bukanlah orang kecil yang bisa seenaknya dibulatkan dan diremukkan, melainkan iblis sungguhan. Minger, Feng Hengkong Divine Phoenix bergumam linglung. Putraku ada di sini, Feng Ximing bergegas maju. Feng Hengkong mengulurkan tangannya dan meletakkan batu giok aneh yang memancarkan cahaya merah menyala ke tangan Feng Ximing. Ini adalah Phoenix God Jade, ambillah dan masuki Phoenix Fire Langhuan Realm, untuk bertemu denganmu. Kakek, katakan padanya, Penatua Tianyu dan Penatua Tianxing telah meninggal, dan keempat saudara kekaisaranmu. Petik 2. Tapi, Feng Ximing memegang Phoenix Jade dan bingung sejenak. Alam Langhuan Api Phoenix adalah area terlarang mutlak bagi sekte Phoenix Ilahi, meskipun dia adalah putra mahkota Phoenix Ilahi, dia tidak pernah diizinkan memasukinya selama lebih dari 100 tahun sejak kelahirannya. Pergi cepat, ya, Feng Ximing tidak punya pilihan selain setuju, dan kemudian dengan cepat berlari menuju Aula Dewa Phoenix. Satu-satunya pintu masuk ke Phoenix Fire Langhuan Realm adalah Phoenix God Hall. Feng Hengkong tidak memilih pergi ke sana secara langsung karena merasa tidak tahu malu menghadapi ayahnya sendirian. Sebagai penguasa sekte Phoenix, apa artinya kehilangan 2 kaisar lebih jelas dari siapapun? Itu adalah kerugian besar yang membutuhkan ratusan tahun bagi sekte Divine Phoenix dan sumber daya serta upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk menebusnya. Oh, lupakan saja. Feng Feili menghela nafas, kekuatan sekte kami semakin kuat dari tahun ke tahun, yang telah membuat 4 tempat suci gelisah. Mereka pasti punya rencana, dengan intimidasi dari leluhur Dewa Phoenix, mereka tidak berani menciptakan apapun di Divine Phoenix City. Kali ini, Elder Tianyu dan Elder Tianxing meninggalkan ruang lingkup Divine Phoenix City, sehingga merusak plotnya. Inilah satu-satunya penjelasan yang dapat dipikirkan Feng Feili berdasarkan pengetahuannya sendiri. Karena, satu-satunya di dunia yang dapat membunuh Feng Tianyu dan Feng Tianxing adalah 4 tanah suci. Meskipun penjelasan ini agak dibuat-buat, dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Tidak, Feng Hengkong perlahan menggelengkan kepalanya, orang-orang dari 4 tanah suci. Bahkan jika penguasa 4 tanah suci datang sendiri, tidak akan dengan mudah menyerang kaisar dari sekte Shen kita, bunuh Penatua Tianyu dan Penatua Tianxing. Orang itu adalah Yun Che. Apa? Semua orang di sekitar terkejut, dan kemudian ekspresi wajah mereka semua adalah ekspresi tidak percaya. Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Yun Che tidak peduli seberapa kuatnya dia, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari 2 tetua agung yang telah melangkah ke ranah kaisar. Terlebih lagi, ketika dihadapkan dengan serangan pribadi tetua agung sebelumnya, reaksi pertama Yun Che jelas berbalik dan melarikan diri. Ini tidak mungkin bagaimanapun caranya. Itu Yun Che, bukannya kamu berpikir itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Aku tidak percaya sama sekali. Napas Feng Hengkong sangat berat, Penatua Tianyu tidak meninggalkan pesan jiwa apapun sebelum kematiannya. Jelas, bahkan dia tertangkap basah. Penatua Tianqing menghancurkan hati dan pembuluh darahnya yang dalam dan mati. Suara jiwa yang dia tinggalkan sebelum kematiannya hanya memiliki 2 kata. Yun Che, semua orang dari sekte Divine Phoenix ada di sana. Pada saat ini, semua orang tercekik. Pasti ada situasi lain yang terlibat. Yun Che hanya sedikit lebih kuat dari pangeran ke-14 3 tahun lalu. Tidak peduli seberapa cepat dia tumbuh, itu tidak mungkin. Feng Feili masih tidak mempercayainya. Semua orang aku juga tidak percaya. Jangan panik dulu. Ketika pemimpin sekte besar meninggalkan alam Langhuan, semua masalah akan teratasi. Tetua keempat menghiburnya dengan suara setenang mungkin. Saat ini, kami hanya bisa menunggu Grand Sect Master keluar dan mengambil alih situasi secara keseluruhan. Ketika kata Tai Zongzu disebutkan,
suasana yang berat tiba-tiba menjadi sangat rileks. Meskipun pemimpin sekte saat ini adalah Feng Hengkong, namun Feng Hengkong masih dalam tahap pertumbuhan di usianya yang sekarang. Di hati para tetua generasi ini, kata Master Sekte 1000 kali lebih penting daripada Master Sekte. Tapi relaksasi atmosfer ini tidak berlangsung lama, ekspresi semua tetua Phoenix tiba-tiba berubah, dan mereka melihat ke tenggara, di mana gelombang udara yang dahsyat mengalir ke arah ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Kali ini, Yun Ce tidak berniat menyembunyikan auranya, teror aura energi yang dalam ini, meskipun jaraknya masih hampir 100 mil, telah membuat semua tetua Phoenix pucat ketakutan. Buka penghalang api Phoenix dengan cepat. Feng Hengkong meraung. Momentum yang sangat menakutkan. Yun Ce jelas datang dengan kemarahan dan niat membunuh. Dengan kemampuannya untuk membunuh Feng Tianyu dan Feng Tianxing, begitu dia tiba, dia akan melakukan pembunuhan besar-besaran dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada yang tahu berapa banyak tetua dan murid Phoenix yang akan terbunuh di tangannya. Saat ini, pemimpin Taizong Feng Tianwei belum keluar, dan mereka tidak boleh menderita kerugian besar lagi sebelum itu. Kecepatan Yun Ce berada pada kecepatan penuh, energinya yang dalam dipertahankan pada kondisi yang membakar hati, dan matanya tertuju pada lokasi kota Phoenix. Saat mendekati kota Phoenix, gelombang energi aneh yang dalam tiba-tiba muncul di hadapannya. Yun Ce dengan cepat melambat, namun tubuhnya masih membentur penghalang transparan dengan keras. Dengan ledakan, Yun Ce terlempar ke belakang dari kejauhan, cahaya merah muncul di depannya dan kemudian menghilang dengan segera. Penghalang penjaga, Yun Ce menyipitkan matanya, mencibir, memanggil Heaven's Meeting Sword, dan menyerang ke depan dengan pedang. Ledakan, raungan besar itu hampir mengguncang langit. Seluruh penghalang dan bahkan seluruh sekte Divine Phoenix bergetar. Di dalam penghalang, sejumlah besar murid Phoenix berkekuatan rendah dikejutkan oleh suara gemuruh dan telinga mereka langsung menjadi tuli, dan penglihatan mereka menjadi hitam untuk sementara waktu. Di Divine Phoenix City, banyak orang yang terjatuh ke tanah di tempat, menutup telinga mereka dan meraung kesakitan. Ledakan, 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 satu demi satu pedang, seperti palu dari langit, menghantam penghalang api Phoenix dengan keras. Setiap pedang menghancurkan bumi, mengguncang setiap inci kota Phoenix. Ledakan, pedang ke-13, penghalang 1000 tahun yang melindungi seluruh sekte Phoenix ilahi, dan melindungi sekte terbesar di 7 kerajaan Tianshuan, muncul di depan Yun Ce dengan retakan merah yang menyebar dengan cepat. Di dalam penghalang, wajah para tetua Phoenix yang tidak pernah percaya bahwa Yun Ce bisa membunuh Feng Tianyu dan Feng Tianxing semuanya berubah, dan mereka menjadi sangat ketakutan seolah-olah mereka telah melihat iblis legendaris. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di sebelah barat kota Phoenix, lembah Qifeng. Raungan tumpul datang dari arah Divine Phoenix City, menyebabkan danau hijau yang tenang beriak ombak. Di sisi danau hijau, Feng Shuer, yang sedang tidur dengan tenang di hadapan Snow Phoenix Beast, membuka mata indahnya yang seperti mimpi dan melihat ke arah Divine Phoenix City. Itu suara yang datang dari kota. Dia berdiri dan berbisik pada dirinya sendiri, apakah sesuatu yang besar terjadi? Raungan yang terdengar di sini jelas tidak biasa. Feng Shuer ragu-ragu sebentar, tapi akhirnya merasa tidak nyaman. Dia meletakkan tangannya yang seputih salju di atas bulu binatang Phoenix salju, sesuatu yang besar pasti telah terjadi di sekte. Xiao Baibai, ayo kembali dengan cepat. Bersambung. Jangan lupa like, subscribe, and notifikasi ya.